Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا قريب يا مجيب، اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا الله يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin, barang siapa yang sambil duduk begini hatinya yakin bahwa Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan setiap yang terucap, mengetahui setiap lintasan hati, menggenggam siapapun dimanapun. Siapapun yang yakin bahwa tidak pernah ada sesaat pun kita lepas dari kekuasaan Allah, dialah orang yang beruntung. Karena orang yang yakin kepada Allah akan jauh lebih mudah untuk tenang, untuk taat, patuh, untuk pasrah, untuk tobat. Siapapun yang mengenal Allah akan lebih tenggelam di dalam mensyukuri karunia daripada lelah oleh keinginannya. Karena dia tahu bahwa syukurlah yang mendatangkan tambahan karunia, bukan sibuknya keinginan, kecuali keinginan yang menambah syukur. Tidak ada kesepian bagi yang telah mengenal Allah. Kesepian hanyalah milik orang-orang yang belum kenal Allah. Kalau dia tahu bahwa ma'akum aina kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, siang, malam, keramaian, kesendirian, sama saja ada Allah, ada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diizinkan Allah ma'rifat kepadanya. Amin. Kajian kali ini adalah Al-Qarib dan Al-Mujib, Allah yang Maha Dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu. Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ini Allah yang berfirman, maka jawablah, fa inni qarib, maka bahwasanya aku adalah dekat.
ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa permohonan orang yang berdoa kepadaku. Fayastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi kalau ada yang bertanya kepada Rasul, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, katakan bahwa Allah itu dekat. Masya Allah. Sekarang surat Ghafir ayat 60. Ini ayat yang sebaiknya kita hafal, ya. Kalau ada dan Rabbmu berfirman, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadirin, dua ayat ini seharusnya membuat kita tidak boleh ragu untuk meminta kepada yang maha dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat. Dekatnya Allah dengan kita beda dengan dekatnya makhluk yang selalu membutuhkan jarak. Allah maha dekat dengan caranya yang pasti, semuanya, segalanya diurus oleh Allah. Ilmunya menyelimuti kita, kekuasaannya. Bahkan Allah mengetahui, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jangan membayangkan Allah ada pada tubuh kita, tetapi Allah mengetahui bukan hanya leher kita, setiap sel yang ada di tubuh kita. Karena setiap sel yang ada di tubuh ini adalah ciptaannya, dan dialah Allah yang mengurus. Kita tidak pernah mengurus tubuh ini dengan sempurna, karena kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengurus sel kuku, bagaimana kita bisa menumbuhkan rambut, bagaimana kita mengetahui jantung, mengurus jantung, sedang seumur hidup kita belum pernah lihat jantung sendiri. Bahkan alis saja yang begitu dekat dengan mata belum pernah lihat yang asli. Coba saudara lihat alis masing-masing. Begitu lama hidup. Pak, sekarang kita mengenal ada satelit di luar angkasa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah tahu. Tapi satelit itu katanya bisa memantau termasuk pengajian kita saat ini, bisa merekam, mengetahui bahkan pemboman itu dipandu oleh satelit. Kalau di Google Maps jelas tempat ini. Kalau handphone saya disadap juga tahu sedang ada di sini.
Itu hanya sekedar bagaimana makhluk membuat satelit sudah bisa melacak, sehingga orang merasa terawasi oleh satelit, padahal satelitnya di ruang angkasa. Terasa mau bicara hati-hati, mau bergerak terasa diawasi. Ini Allah yang menciptakan satelit supaya kita ada antara pemahaman kita bahwa terawasi itu tidak harus terlihat yang mengawasi, hanya dengan benda saja. Bisa jadi ini pertemuan ini disadap dan bagus. Saya bersyukur kalau ada intel yang menyadap supaya ikut ngaji. Apalagi hasil sadapannya diulang-ulang, didengar dengan para penyadap lain, bagus. Sadaplah sesukanya. Tapi yang pasti alat itu tidak ada apa-apanya dan tidak usah kita takuti. Karena yang berbahaya bagi kita bukan alat penyadapnya. Mulut kita yang kacau, hati kita yang kacau. Itulah. Kita disadap, kemudian kita diperdaya orang, tidak bahaya. Yang bahaya itu kita saja tidak punya iman, tidak punya akhlak. Itu yang bahaya. Makanya jangan takut oleh alat penyadap. Katanya KPK punya alat penyadap, ya sadap saja, insya Allah manfaat. Mari kita baca hadis yang lain. Oh ya, Rasulullah pernah ini dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah ridho kepada beliau. Rasulullah dalam sebuah perjalanan, kami dahulu pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba para sahabat bertakbir dengan suara keras. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada Zat yang Tuhan dan Qadim. Sesungguhnya disebut di sini, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Zat yang Maha mendengar, Maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Dia bersamamu. Memang ada kalanya takbir boleh keras, azan takbir keras, qomat takbir keras, takbiran juga keras, atau mungkin ketika dalam medan pertempuran keras pada proporsional. Tapi kalau di masjid tiba-tiba Allahu Akbar, itu agak kaget bagi saya. Mungkin di daerah-daerah tertentu takbir itu menjadi pas, tapi Rasulullah pernah mengingatkan di dalam hadis Bukhari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan sir, mau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kalau kita sudah tahu Allah Maha dekat, bahwa apa kita banyak curhat kepada orang yang jauh, sedih hati, putar telepon, padahal Allah Maha dekat, Maha menghibur, hanya Dia yang bisa menenangkan. Nah sekarang yang ditelepon ternyata juga sedang stres, banyak masalah. Orang yang kita telepon, dia sendiri tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa pertolongan Allah. Buat apa kita menghibah belas kasihan orang, sedangkan Allah yang Maha Pengasih memperhatikan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada.
Harusnya kita asik saja. Ada masalah, ambil wudu. Ambil wudu karena itu yang disukai Allah. Gelar sajadah, salat sunnah 2 rakaat. Sebelum melepon siapapun, makhluk yang lemah dan bodoh itu ya, sama saya juga. Makanya jangan terlalu sering melepon saya ya. Saya juga lagi banyak masalah dan ke Allah dulu. Doa ya Allah, wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya semuanya ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan ya Allah serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Bisik-bisik saja berdua, tidak usah lebay. Kalau ada air mata, tanya dulu ini air mata apa. Ada 3 jenis air mata. 1 air mata menangisi masalah, 2 air mata menangisi dosa, 3 air mata banyak menguap. Hadirin, ini tidak ikut yang ketiga. Kalau air mata menangisi masalah, itu nyeseknya lama karena dia tidak ridho dengan masalah yang ada. Tapi kalau air mata menangisi dosa, itu cepat leganya hati walaupun masalahnya belum selesai. Kenapa lega hati? Janji Allah bagi yang taubat, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Jadi hatinya akan dibuat lega. Dan Allah tahu kita nangis karena apa. Kalau menangis masalah begini, ya Allah, selamat hidup saya. Saya menyangka dia begitu. Aduh ya Allah, saya enggak terima. Nah, ini pasti panjang penderitaan. Kalau menangisi dosa, ya Allah, saya yakin semua ini adalah buah dari keburukan saya. Apapun yang kau takdirkan kepada saya yang ini buruk, pasti karena dosa saya. Ampun ya Allah. Udah lagi tangisannya. Dan cukup berdua dengan Allah. Keluar dari kamar, keluar dari mihrab, lap dulu air. Sudah, tidak ada urusan air mata kita dilihat orang. Ya. Kalau kita mengawet-awet air mata supaya orang tahu kita nangis, berarti tidak cukup dengan penilaian Allah yang maha dekat. Kita masih sibuk dengan penilaian makhluk dan tidak bisa apa-apa. Pas lihat air mata, kita ingin dihargai, malah orang itu ditakdirkan ngomong, kok cengeng amat sih kamu. Jadi ngejeletot, nangis lagi, tersinggung. Dah lah, harus puas dengan penglihatan Allah yang maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, saudaraku sekalian, tidak ada yang lebih dekat kepada kita selain kekuasaan Allah. Kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Nyamuk tidak bisa menggigit tanpa izinnya. Ular tidak bisa mematuk tanpa izinnya. Batu tidak bisa mengenai kepala kita tanpa izinnya. Rambut tidak bisa jatuh tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa terjadi di tubuh ini tanpa izin pemilik, pencipta, penguasanya. Ini santri sekarang APW, Akhlak Plus Wirausaha, sedang berangkat latihan ke gunung. Akan jalan malam sendiri-sendiri. Akan buka sorot bifak, berpisah satu sama lain, sendiri gelap. Tapi kapan sih kita sendiri?
Kalau kita belum sanggup ingat Allah, ini malaikat ikut terus. Terang gelap sama saja bagi malaikat, ya. Dapat terus tuh. Selama sholat bifak apa saja yang ditulis. Adapun pohon semuanya bertasbih kepada Allah. Batang semut juga bertasbih. Ular yang lewat, lah itu ciptaan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah. Jadi kita kapan sendiriannya, kan? Semuanya ramai bertasbih dengan caranya mensucikan Allah. Tinggal kita yang jarang. Paling datang jin. Kenapa jadi tegang begini hadirin? Ya jin punya alam masing-masing, biarlah. Tapi katanya di pohon itu ada jin, ya terserah. Yang penting tidak kelihatan oleh kita. Jin adalah makhluk ciptaan Allah. Dimensinya beda. Kita takut melihat jin yang belum pernah dilihat, berlindung saja kepada Allah yang menguasai semua jin, setan, iblis. Sibuk sajalah zikir, daripada mikirin jin, mending mikirin Allah penciptanya, ya. Tapi ada susah, tetap aja ingat jin. Ya sudah, saudara, kalau ingat saja. Lawan oleh zikir. Kalau sudah gelisah pasti kurang zikir. Hadirin, kita harus tahu bahwa dengan yakin bahwa Allah Maha Dekat, pasti tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Dimanapun, kapanpun, saudara buka internet, pasti Allah lihat. Apapun yang dilihat oleh saudara, Allah pasti tahu. Walaupun bersembunyi di ruangan tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Semua tempat milik Allah. Makanya yang yakin Allah Maha Dekat, dia ada susah berbuat maksiat. Makanya repot punya calon istri ahli ma'rifat, susah diajak ngobrol. Berdasarkan statistisasi. Kang jangan sembarang ngomong. Saya mencintaimu, Neng, belum tentu jodoh, Kang. Nggak usah ngobrol kata-kata cinta. Mending tobat aja. Tapi Neng, sudahlah, Kang, biasa-biasa aja. Ini dicatat, Kang. Satu, kita tuh belum tentu takdirnya jodoh. Yang kedua, rayuan Akang gak ngepek buat saya. Saya lebih menyukai Akang ngomong yang benar daripada merayu saya. Hatiku beku untuk rayuanmu, tapi hatiku luluh dengan ayat-ayat Tuhanku. Hese nelfon memang, ya udah, gak usah nelfon, istiqoroh aja. Dan walaupun nelfon tiap hari, kalau kita bukan jodoh, gak akan jodoh, gak pasti itu. Dan istiqoroh aja, Kang, saya juga istiqoroh. Ayo Neng, cinta saya, gak usah ngomong gitu lah. Nikah belum, ijab kabul belum, cinta-cinta gak jelas. Segini cinta kasantrina, ya udah gak apa-apa, kan. Saya emang gak tertarik kepada yang lelaki lebay kayak gitu. Saya lebih tertarik kepada orang yang takut ke Allah. Kalau gitu saya batal nih ngelamar. Alhamdulillah pas saya habis istiqoroh, ya Allah tunjukkan kalau batal sekarang, batal berarti ini diijabah. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum, tutup ya. Ajab, mantap. Wah, Masya Allah. Wah, takut.
persaingan ketat mau apa enggak. Orang yang tahu semua takdir milik Allah, enggak berefek oleh janji orang, enggak. Dia tahu bahwa Allah lah yang memutuskan, bukan janji orang yang memutuskan. Ya. Kira-kira Adam tidak orang yang seperti itu. Ini Presiden Mursi sedang ditahan, didakwa dengan beragam tuduhan. Itu yang saya baca. Kalau beliau pecinta Allah sejati, beliau tidak akan pernah takut. Di penjara ada malaikat yang pasti mendampingi, ada Allah yang senantiasa menatap, mendengar. Kenapa kalau orang baik ada yang di penjara? Memangnya penjara bisa menjauhkan dari Allah? Belum tentu. Malah ada penjara yang bisa mendekatkan ke Allah. Betul? Karunia Allah tidak dilihat dari bentuk lahiriahnya, tapi hatinya. Jadi makin lengket tidak dengan Allah, makin akrab tidak, makin yakin tidak. Kalau itu sudah didapatkan, itu rezeki itu. Daripada dikasih bebas, yang bebas pula berbuat maksiat. Nauzubillah. Gimana berbuat? Ada hadis yang pernah dibaca, tapi saya suka sekali mendengar hadis ini. Boleh dibaca ulang? Ya. Dari Abu Bakar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kejahatan atas diriku, dan aku juga menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kamu sekalian adalah sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian lapar, kecuali yang telah aku beri makan. Oleh karena itu mintalah makan kepadaku, niscaya akan memberi makan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian telanjang, kecuali yang aku beri pakaian. Karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberimu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya telah melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah dapat memberikan madarat kepadaku. Seandainya dapat, tentulah kalian akan memberikan madarat kepadaku. Dan sesungguhnya kalian tidak akan pernah memberikan manfaat kepadaku. Seandainya dapat, tentulah kalian telah memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua yang terdahulu dari kalian dan orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin seluruhnya bertakwa, sebagaimana orang yang paling takwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir dari kalangan manusia dan jin seluruhnya berharga, sebagaimana orang yang paling berharga di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu dari kalian dan yang terakhir dari kalangan jin dan kalangan manusia seluruhnya berdiri berkumpul di suatu lapangan yang luas, lalu mereka semuanya meminta kepadaku, dan aku penuhi setiap apa yang dimintanya, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali hanya seperti air yang menetes dan ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, semua yang aku pasti aku perhitungkan untuk kalian. Kemudian aku memberikan
pembahasannya kepada kalian. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka jangan ia memuji Allah, bersyukur kepadanya. Dan barang siapa mendapati selain itu atau keburukan, maka janganlah ia mencela orang lain kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Sudahlah, jangan suka ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk. Sama-sama ngapain ini ya, sama-sama miskin, sama-sama bodoh, sama-sama lemah. Kalaupun harus episodenya meminta sesuatu ke makhluk, ya cukup mulut saja. Kalau hati tidak, hati kepada yang maha dekat. Kalau mau pinjam uang, mulut boleh, dan pinjam uang ke abang maksudnya. Mas, pinjam mas, bisa. Pakai perjanjian tertulis, pakai saksi. Tapi hati harus tahu. Jadi tidaknya tergantung Allah yang membolak-balik hati. Tidak jadi, tidak apa-apa. Pasti ada hikmahnya. Tidak boleh hati ini mandar kepada makhluk. Dan minta apapun ke Allah dulu sebelum ke siapa-siapa. Minta pakaian ke Allah, ya Allah, minta baju koko, pergi ke toko, beli, ya. Tidak boleh minta baju ke Allah, datang ke minimarket, ambil, ya Allah, saya minta satu ya. Biasanya minta yang mengikuti lagi. Hati minta ke Allah, itu yang sempurnakan. Tapi harus ke Allah. Mau apapun, termasuk bagi yang nafsunya menggelora, minta ke Allah, ya Allah, jodoh belum ada, nafsu membara, ya Allah, tolong saya. Mungkin nanti Allah menolong beragam pertolongan Allah. Mungkin dibuat tidur pulas, gak kepikiran. Mungkin ada yang ngajak itikaf, gak kepikiran di masjid. Mungkin ada yang ngajarin Quran, terus fokusnya kepada menghafal Quran daripada kepada syahwatnya. Mungkin dibuat apalah, syahwat, nafsu, yang penting. Kalau kita terus memikirkan jadi penting. Kalau kita terus memikirkan Allah, yang lebih penting itu bisa jadi kecil. Minta tolong ke Allah. Jalan keluarnya disesuaikan oleh Allah. Insya Allah. Bersik-bersik bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa yang tadi itu, maksudnya bahasa Indonesia, semua bahasa milik Allah. Yang penting hati yakin kepada Allah dan benar yang dimintanya. Tentu saja doa Al-Quran itu adalah kalimat Allah paling tinggi. Doa yang contohkan Nabi sesudah itu, doa para sahabat kualitasnya juga tidak bisa kita tandingi. Tapi kalau semua belum hafal, bisik-bisik saja, ya Allah, tolong Nabi, tolong ya Allah, sama dengan astagfirullah. Ya, jangan rawat sama orang, ya. Jangan kebanyakan nge-BBM, nelponin. Ada para rusing zaman sekarang. Mending ke Allah penguasa semuanya. Benar? Apapun minta sama Allah. Beneran hadirin. Jangan terhalang oleh waktu, jangan terhalang oleh bahasa, karena Dia Maha dekat. Dan kita bisa bisik-bisik sama-sama ini. Saudara jangan risau. Ini duduknya rapat begini. Di luar juga katanya banyak. Nanti kalau diminta doa aja. Tenang, jangan-jangan. Nah, sebelah sana. Semua doa khusus. Tenang. Walaupun dan Allah Maha Adil, ya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Habis calon saya cakep nih, takut pindah kedua. Saya tahu dia juga minta jodoh. Jangan-jangan jodoh saya yang diminta oleh dia. Shhh, jangan kekanak-kanakan begitulah. Allah Maha mengerti, ya.
Mas, gak ada yang ketukar. Kenapa ada yang doa tapi belum diijabah aja? Sebetulnya diijabah. Adalah seorang muslim berdoa dengan sebuah permohonan yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 berikut. Mungkin segera dikabulkan permohonannya, kasihlah yang dia minta. Atau mungkin disimpan, di dunia nggak dikasih, tapi nanti di akhirat ketemu tuh dengan yang kita minta. Termasuk yang, maaf ya, minta jodoh di dunia sudah setakal kabak nih. Allah, please lah ya Allah, jodoh ya Allah. Teman-teman seangkatan saya udah nikah sama Allah, Tuhan saya sendiri. Tapi umi saya tertekan ya Allah. Tapi tetap ya Allah belum ngasih. Boleh jadi calon saudara itu bidadari nanti daerah. Oh senyum ya, ada harapan. Tentu kalau saudara ke surga ya. Kalau nggak ke surga gimana ketemunya? Atau mungkin Allah akan menjauhkan darinya keburukan yang sepadan dengan permohonannya itu. Jadi kita minta rezeki, tapi oleh Allah dijauhkan penipu yang akan nipu kita. Ya Allah, saya minta beri saya rumah. Oleh Allah menghilangkan kebakaran yang akan menimpa pondoknya. Allah pokoknya pastilah diijabah dalam bentuk yang cocok menurut perhitungan Allah yang Maha Tahu. Kita hanya boleh minta, tapi tidak boleh ngatur Allah. Seakan-akan Allah itu harus nurut sama kita. Siapa kita cuma nurut kayak gini, ngatur-ngatur di hidupnya aja udah untung, tidak jadi emak, betul? Coba kalau jadi kambing mungkin ya. Ini lagi stres nih kita. Apalagi kalau sudah dikasih banyak makan, kita curiga. Kenapa nih? 2 bulan ini sudah tidak banyak makanan. Tidak boleh berburuk sangka ya. Coba tahu domba bahagia. Asik, saya mau idul kurban, saya akan manfaat. Begitulah mungkin pikiran yang enak ya, daripada tertekan. Begitu rekan-rekan, jangan pernah ragu. Minta setiap saat, setiap waktu, apa aja. Rumah, kerjaan, makanan, ketenangan, perlindungan. Karena cuma Allah yang punya. Selain Allah, hanya makhluk, hanya jalan. Tidak bisa tanpa izinnya. Tidak bisa. Makanya jangan nyandar kepada makhluk, karena makhluk itu tidak bisa kalau Allah tidak izinkan. Walaupun bergabung semua jin manusia mau memberi, Allah gak kehendaki, tidak. Walaupun semua senjata diarahkan ke wajah ini, Allah tidak menghendaki mati, pasti enggak, pasti gak jadi. Terserahlah, mungkin tidak kena pelurunya, atau mungkin macet senjatanya. Kalau belum waktunya, siapa yang bisa matiin kita? Siapa? Gak bisa. Harus pada waktunya. Masya Allah. Jadi sekarang saudara paham ya, kenapa yang bunuh diri di rel kereta api tidak meninggal? Karena apa? Karena salah relnya. Ya, pasti diilhamkannya oleh Allah di tempat yang salah. Pindah sini, kereta ke sini. Pindah, akhirnya dia kan malu, kata orang, ayo mana orang. Jadi dia tobat ya. Masya Allah, Masya Allah. Rekan-rekan sekalian, ada. Silakan Ustaz, gua adakan tambah bacaan ilmunya. Allah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani."
Sesungguhnya aku berdasarkan sangkaan hambaku terhadapku, dan aku akan bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang itu akan dikabulkan selagi dia tidak terburu-buru menyebabkan dia berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Hadis muttafaqun alaih. Itu tidak boleh itu mengatakan saya sudah doa tidak dikabulkan. Ini disebut terburu-buru. Sudahlah, doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa kapling kita cuma sampai doa, tapi perkara pengabulan bentuknya, caranya, waktunya itu bukan wilayah kita. Itu wilayah yang Maha Tahu, yang terbaik, yang Maha Adil, yang tidak pernah mengecewakan. Jadi tidak boleh, kenapa ya Allah saya sudah doa tapi tidak dikabul-kabul, yang betul aja ya Allah. Dia nantang petaka. Sudahlah, pokoknya mah husnuzan. Ya Allah, sudah lewat nih umur 30, masih diamin itu juga. Udah tahu. Pokoknya pasti baik rencanamu, pasti sempurna perhitunganmu. Saya sangat percaya, karena selama ini pun kau tidak pernah mengecewakan sedikit pun jua. Jangan biarkan ya Allah di hati ini terlintas sekecil apapun kecewa terhadapmu. Buatlah hati ini selalu puas dengan apapun yang kau tetapkan. Sempurna ikhtiar. Makanya hati terserahlah, yang tahu segala-galanya. Tugas kita kan cuma 3. 1, meluruskan niat. 2, menyempurnakan ikhtiar. 3, pasrahkan kepada yang Maha Tahu. Tidak penting keinginan kita terkabul, yang terpenting yang terbaik menurut Allah untuk kita. Betul? Kemudian jangan suka ngatur Allah, ya. Atur diri supaya hatinya lurus, bersih niat tuh. Atur diri supaya sempurna ikhtiar di jalan Allah, baik hukum-hukumnya, sunatullahnya. Dan yang ketiga, berikan saja kepada Allah. Tidak akan dikecewakan. Tidak akan dikecewakan. Nah, selama ini aja kita ngaco nggak pernah dikecewakan, ya kan? Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita, maka musnah modal kita ini. Betul? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan manfaat. Cukup. Ada lagi yang mau dibacakan, Ustaz? Ya. Ada lagi, alhamdulillah. Dari Salman Al-Farisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Allah merasa malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepadanya, lalu ia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oh, ini tentang mengangkat tangan. Jadi Rasulullah kalau Jumatan beliau begini, kalau khutbah Jumat, doa ketika menyebut mengesahkan Allah, cari saja. Rasulullah juga sering mengangkat tangan kalau ada kebutuhan umum. Tapi kalau sudah khusus permintaannya, Rasul mengangkat. Itu hadisnya banyak sekali, hadirin. Kalau kita melihat yang tidak mengangkat tangan, karena memang ada yang menggunakan dalil, kita tidak usah menilai apapun. Wah, si itu kenapa mengangkat tangan? Ada pegangannya dalilnya. Melihat yang mengangkat tangan, kita tahu itu dalilnya. Kalau saya mengangkat tangan karena saya tahu Allah janji malu kalau tidak diberi, jadi ya bukan ingin membuat Allah malu lah ya, tapi gimana lah gitu ya. Senang aja kalau Allah mengatakan itu, berarti kan Allah suka kita ngangkat ya. Begitulah.
Ada dua lagi Ustaz Fuad membaca, silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa kepada Allah dan kalian merasa yakin bahwa doa kalian pasti diterima, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai lagi main-main. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Habib bin Maslamah Al-Fahri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul orang-orang dalam suatu majelis lalu sebagian berdoa dan yang lainnya mengaminkan, kecuali Allah pasti menerima doa mereka. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Itu ada yang doa, ada yang mengaminkan. Itu juga ada dalilnya. Doa masing-masing ada juga dalilnya. Karena kalau kita bertindak karena tahu dalil, baik untuk kita sendiri dan untuk orang lain pun kita bisa menghormati. Mudah-mudahan manfaat ini. Jadi sing yakin husnuzannya ana anda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kita yakin aja Allah akan memberi, mengabulkan. Tapi perkara waktu, bentuk, cara, ya sudah, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah milik kemahakuasaan Allah. Kita hanya sampai bisa doa, itu udah mohon ibadah, udah saripatinya. Begini rekan-rekan sekalian, kalau kita sering diminta bawaannya jengkel, benar? Coba adik, Kak, minta permen, lalu dikasih, Kak, kerupuknya buat saya. Oh, itu alergi, Kak, celana buat saya. Bisa dikeprot oleh kita. Beda sekali. Makanya tidak bisa disamakan. Tapi kepada Allah, makin banyak minta, Allah makin suka. Kenapa? Karena banyak minta, satu artinya zikir. Banyak doa, banyak zikir. Fadkuruni adkurkum. Makin banyak minta berarti makin bagus tauhidnya. Karena dia yakin cuma Allah satu-satunya yang punya, yang bisa memberi. Ini jarang, karena orang yang kurang yakin gak mau minta dia. Lalu makin banyak minta berarti makin menunjukkan kita ini memang hamba nih, gak punya apa-apa, dan cuma Allah Tuhannya. Itu yang disukai. Makanya orang yang minta banyak kepada Allah tidak pernah bosan. Ada hadisnya yang tentang minta ke Allah, kalau gitu saya akan minta banyak, Allah punya banyak lagi memberi. Pernah suatu saat dalam haji bersama orang-orang yang diuji Allah beri kekayaan banyak, Pak, di Mekah ini tempat mustajabnya doa. Lalu beliau kurang lebih mengatakan, doa apa lagi? Kami harta sudah melimpah, meminta apa lagi? Minta, Pak, supaya minta dapat hartanya berkah. Minta ke Allah, Pak, supaya jujur dalam menjemput rezeki yang banyak ini. Minta supaya tidak jadi sombong ini rezeki yang ada. Minta supaya jangan sampai pelit dan kikir menafkahkan harta yang ada. Minta kepada Allah supaya ringan hisabnya di akhirat. Jangan sampai rezeki ini mendengarkan dalam kehinaan. Tuh, bukan minta uangnya, tapi minta caranya. Minta bisa syukur, minta bisa sabar, minta bisa ridho. Ini kan belum tentu dikasih terus. Suatu saat Allah ngambil, minta supaya hatinya lapang. Kalau hatinya Allah ngambil sesuatu yang dia titipkan, karena ada tuh yang tidak layak. Sering kita mengatakan ini titipan Allah, pas diambil nggak layak. Itu kalau tukang parkir menangis kan tidak layak. Kenapa, Pak? Kenapa ambil-ambilin? Oleh siapa, Pak? Orang yang punya. Nah, ini parkir liar. Suka-suka yang dititipkan. Saya kena musibah, kenapa, Pak?
itu mobil pada diambil oleh siapa? Oleh yang punya. Bukan musibah. Musibah itu tidak ridho. Itu musibahnya. Jadi kalau saudara suatu saat hilang dompet, sebetulnya musibahnya bukan di uang dompetnya, tapi ridhonya itu tuh. Jelas. Nah, suka-suka Allah lah. Dititipkan, ditahan, diambil, pasti semuanya baik kalau benar menyikapinya. Masya Allah. Terima kasih hadirin. Insya Allah saya berangkat haji tanggal 27 September. Masih ada berapa pertemuan? Kalau enggak ada, kalau saya sedang takdirnya tidak di sini, ada Abi Jalan, salah seorang guru bagi saya, beliau adalah guru saya. Atau Syekh Ali juga. Mudah-mudahan justru karena saya tidak ada di sini, saudara bisa dapat ilmu lebih banyak dan lebih berkualitas. Ya, ada waktu-waktunya. Kalau nyari kedekatan dengan Allah, mudah-mudahan Allah nanti menggerakkan penyampai dengan caranya. Karena yang bisa membuat dekat dengan Allah itu bukan yang ceramahnya, tapi hati saudara. Dan Allah tahu bedanya. Mudah-mudahan bedanya kajian sekarang dengan kajian dulu-dulu, zaman seleb gitu. Dulu mungkin orang kesini lebih banyaknya ketemu makhluknya, ya, yang dipotret, rela antri. Sekarang jarang tuh yang pengen dipotretnya. Rasanya juga udah nggak begitu nafsu lagi. Kelihatannya sekarang, mudah-mudahan bedanya yang datang ke Darut Tauhid ini bukan pengen ketemu makhluknya, tapi pengen ilmu yang bisa membuat dekat dengan Allah. Kalau sudah begitu, insya Allah mudah-mudahan berkah pertemuan ini. Andik kelas mana? Mana Andik? Oh, Andik, alhamdulillah. Apa kabar Andik? Baik. Siapa panggilannya? Andik, Pak. Andik. Baik, dari mana Andik? Tegal. Ya. Ceritanya gimana nih? Andik yang tadi sholat sebelah saya, benar? Iya. Nah sekarang baru mau syahadat. Ya baguslah. Pantas saya juga heran ini sholatnya asal ada perlu belajar begitu. Sakit Pak kakinya. Sakit kakinya. Tapi udah bisa 4 rakaat tadi ya. Belajar sholat dari mana? Dari teman Pak. Dari teman, ya. Ya, bagus. Kalau baru sekarang akan syahadatnya gitu? Iya, nggak apa-apa. Belajar dulu, ya. Apa yang menyebabkan Andik tertarik akan pergi ke sahabat? Panggilan hati saya Pak. Di mana? Yang dalam, yang kecil. Di mana panggilannya coba? Kalau boleh tahu. Ini yang nanya itu tidak boleh yang memojokkan, yang membuat hati jadi susah menjawab. Ada kalanya tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Begitu kan Anik? Iya Pak. Ya. Maafkan saya ya. Suka nyuling ceramah Pak, gerak masjid. Oh, jadi Anik ini suka dengan ceramah. Ceramah Pak. Jumat. Tiap Jumat. Jumatan Pak. Oh Jumatan. Di mana? Dekat kos. Di kos ya. Terus apa yang menarik dari Jumatan itu? Ilmunya Pak. Ilmunya. Terus jadi gimana kalau udah dengar ceramah? Ini pertanyaan saya bikin sengsara ya. Harusnya tidak boleh.
Suka aneh aja apa yang dikatakan boleh. Nggak ada Pak. Nggak ada. Baik. Semakin kita belajar peka, nanti kita juga semakin bisa makin merasa ini pertanyaan kita nyusahin orang atau enggak. Kalau kita semakin belajar peka, disebut belajar karena memang mungkin belajarnya tidak pernah berhenti untuk menjadi peka. Seperti parkir sembarangan, itu kalau pakai HP itu takut tuh. Ini bagaimana memacetkan jalan. Setiap yang macet, lihat motor kita menghalangi kan keluar tuh doanya. Oh ini yang parkirnya ngaco tuh, cing ambeien di jabal itu. Jadi boleh jadi karena saudara parkir sembarangan ya, bisa banyak tuh yang tiap lihat motor kita menghalangi, kendaraan kita menghalangi, lalu orang mengeluarkan doanya karena teraniaya macet oleh kita, waktu, kepentingan, jadi itu bisa petaka. Makanya hati-hati, jangan sampai merugikan orang. Kalau kita tidak bisa menguntungkan orang lain, ingat rumus 3 sak. Saya aman bagimu. 2, saya menyenangkan bagimu. 3, saya bermanfaat bagimu. Itu advance-nya ya. Tapi kalau belum sanggup, latihan pertama, jangan merugikan orang lain. Termasuk pertanyaan-pertanyaan. Maka saya tidak nanya lagi ya. Jadi sama di sini. Ya. Nah itu pertanyaan lagi oleh semua. Maaf ya, alhamdulillah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini disukai oleh Allah. Allah juga lah yang menciptakan pertemuan ini. Mari Andi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah yang Maha menatap, jadikan saudara kami ini benar-benar ridho Engkau sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai Nabi-Nya, Al-Quran sebagai tuntunanmu baginya. Jadikanlah menjadi hamba yang istiqomah dalam Islam, husnul khotimah akhir hayat dalam Islam. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua jadi saksi ya. Andi boleh disalami itu teman-teman. Boleh assalam. Maaf ya, terima kasih. Alhamdulillah. Yang jatuh. Teman-teman, terima kasih. Kita akan berwakaf. Oh iya, tambahan sebelum kita doa, sekedar ikhtiar agar kita bisa sehat. Pesantren ya, kami sekarang ada 2 mesin untuk memproduksi air yang diharapkan menyerupai air Zam-Zam karena pH-nya bagus. Dan menurut testimoni dari beberapa penggunanya, Masya Allah, banyak sekali manfaat. Ini proses teknologi dan teman-teman sudah menyediakan di bawah. Coba saja, jangan berlebihan kalau nanti minum ya. 2-3 gelas sehari, karena ini pH-nya 8,5. Air Zam-Zam itu 8 pH-nya.
Kalau basah, tubuh ini menjadi lebih baik. Kalau asam, tubuhnya katanya menjadi lebih buruk. Dan selama ini banyak asam tubuh ini, dan air Zam-Zam itu dibuat oleh Allah sedemikian rupa. Orang Jepang mencari teknologi agar bisa membuat air. Bedanya apa? Bedanya air Zam-Zam pasti banyak berkah dari doanya. Tapi ini secara molekulnya, antioksidannya, pH-nya, mudah-mudahan bisa dekat ke manfaat. Hanya Allah yang memberi manfaat. Mudah-mudahan ya. Teman-teman menyediakan itu di bawah yang 2 literan. Mudah-mudahan dicoba nanti di rumah. 2 gelas, segelas dulu, nanti segelas. Kalau ada reaksi pusing dan sebagainya, malas itu bagian dari detox, biasanya 3 hari. Kalau tidak berat sakitnya, teruskan. Kalau berat sekali, hentikan dulu. Nanti kalau sudah bagus, alhamdulillah. Saya bersyukur tidak sariawan lagi seperti selama ini, dan tidak mudah radang tenggorokan, juga tidak batuk-batuk seperti biasanya, ya kan? Allah lah yang menyembuhkan, tapi syariatnya di antaranya seperti itu. Wallahu alam ya. Namanya air manfaat atau air alkalin basah. Bagi yang akan berwakaf amal jariah, silakan. Allah yang mudah-mudahan mempertemukan kita di surga di antaranya dengan pahala yang mengalir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahumma